Ares, Dewa Perang, tampak tak berdaya, memandang Qin Yichen, dan berpikir sejenak. Aku pernah mendengar Zeus berkata tentang senjata tampamu. Apakah kamu ingin aku menemukan beberapa starter untukmu? Sekitar 500 tahun yang lalu, saya membangun medan bintang. Orang-orang di dalamnya semua ahli dalam menempa, dan metodenya sangat halus. Saya memasukkan mereka ke dalam pembuatan armor perang tempa. Jangan katakan, baju besi di tubuhku dikaitkan dengan orang-orang ini, yang berarti aku memiliki satu harta lebih banyak daripada dewa utama lainnya. Ares, Dewa Perang, tertegun, dan Qin Yichen langsung disegarkan. Di mana? Apakah ada anggota kuil Lord Cahayaku di dekat sini? Meskipun Qin Yichen ingin membantu, dia masih dibatasi oleh jarak. Sekarang beberapa orang berada di Olympus, yang terlalu jauh dari posisi orang-orang percaya di kuil Dewa Perang. Jika orang-orang ini tidak dapat digunakan sekarang, Qin Yichen memperkirakan bahwa dalam 2 atau 3 hari, dia akan mempelajari semua hal ini. Tiba-tiba, Qin Yichen melambaikan tangannya lagi dan lagi. Kamu bisa menariknya ke bawah. Orang-orang yang memalsukan 1000 receiver untukmu terakhir kali bahkan tidak bisa menghindari kesalahan pemalsuan. Qin Yichen memikirkan 1000 receiver lagi. Dari 10.000 receiver, hanya satu yang bisa digunakan dengan enggan, yang sangat disayangkan. Ketepatan penempaan seperti itu hanya bisa dikatakan membuang-buang waktu. Qin Yichen melambaikan tangannya lagi dan lagi, menyela Ares, Dewa Perang. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang sumber daya untuk melatih bawahan Anda. Hal ini sangat mendesak bagi saya. Ares, Dewa Perang, meraih Qin Yichen dengan kemarahan di wajahnya. Ibu, mengapa kamu begitu bodoh? Apakah kamu menganggapku Ares, Dewa Perang, sebagai seseorang? Apakah aku tipe orang yang menyakiti saudara-saudaraku? Aku lebih suka menyimpan sampah sendiri daripada memperlakukan saudaraku yang baik dengan buruk. Terakhir kali, orang-orang itu benar-benar menempa baju perang untukku. Aku tidak yakin apa yang bisa dilakukan oleh ribuan receiver ini, jadi aku tidak meminta mereka untuk melakukannya. Ares, Dewa Perang, hampir marah dengan kata-kata Qin Yichen. Dia meraih Qin Yichen dan mengunci pikirannya secara langsung, dan dalam sekejap mata, dia mengambil sarana transmisi yang nyaman dari kuil Lord of Light dan datang ke bidang bintang yang tidak dikenalnya. Bawahan saya telah melihat Lord of Light, dan saya menyambut Lord of Light. Orang-orang beriman dengan hormat memberi hormat kepada dua orang yang tiba-tiba muncul. Ares, Dewa Perang, menjentikkan jarinya. Apakah kamu melihat? Orang-orang percayamu telah lama diatur olehku di bidang bintang inti kuil Dewa Pertempuran. Ini adalah kepercayaan yang dimiliki saudaramu padamu. Tolong sedikit percaya pada saudaramu. Jangan buka panci tanpa mengangkatnya. Qin Yichen mendengar suara ketukan di kejauhan, dan sedikit mengernyit. Set. Setelah menutup matanya dan mendengarkan selama 3 detik, Qin Yichen menepuk pundak Dewa Perang Ares. Sayangku, kamu masih menyembunyikan barang-barang. Cepatlah, dan bawakan barang-barang bagus untukku. Kalau tidak aku akan mempublikasikan barang-barang yang tidak kamu pakai di tempat. Ancaman Qin Yichen masih sangat buruk. Apalagi saat menghadapi Ares, sang Dewa Perang. Dia tidak menghalanginya sama sekali, seperti dua bajingan dengan bau yang mirip. Ares, Dewa Perang, meraih Qin Yichen dan terbang langsung ke puncak gunung. Di magma dengan api cian, ada kota yang tampak kasar. Saya tidak tahu apakah magma ini meletus dari kawah, atau berasal dari kota yang kasar ini. Hal yang paling langka adalah bahwa di kota yang dibangun di atas magma, tidak ada jejak gas beracun, dan udaranya manis. Bang! Keduanya baru saja menetap di kota, dan saat berikutnya, bunga merah yang indah tiba-tiba meledak di atas kepala mereka. Itu adalah gunung berapi di bawah kota yang meletus lagi. Magma panas mekar di langit seperti bunga yang lembut. Magma ditekan dan dengan cepat dibagi oleh struktur di atas kota. Magma panas mengalir ke kota di sepanjang saluran yang disiapkan di pagi hari. Selain gelombang panas, tidak ada yang tertinggal. Qin Yichen tercengang. Ares, apakah kota ini dibangun sebelum kamu datang, atau setelah kamu datang? Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat terlibat. Jika itu dibangun sebelum Dewa Perang Ares menduduki kota, maka metode penempaan orang-orang ini pasti tidak ada duanya. Tanpa partisipasi Dewa Utama, untuk dapat membuat kota yang begitu besar dan asli tidak hanya membutuhkan keberanian pengrajin, tetapi juga keberanian dan keberanian. Jika didirikan setelah partisipasi Dewa Utama, hanya bisa dikatakan begitu-begitu. Ares, Dewa Perang, tertawa dan meraih Qin Yichen. Keduanya muncul di pusat kota. Di dekat sungai magma yang panas, keduanya dengan cepat berbalik ketika mereka mendengar suara itu. Saya telah melihat Lord of War. Adegan di depannya mengejutkan Qin Yichen. Bukankah magma ini terbagi oleh struktur kota yang cerdik? Ini adalah penggunaan yang lengkap. Magma dibagi menjadi batch yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melewati area inti ini, ia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan perbedaan suhu dan viskositas, dan mengalir keluar dari lebih dari 20 outlet. Ares, Dewa Perang, menyapa mereka berdua.
Lalu dia memanjat bahu Qin Yichen dan menunjuk ke arah magma. Ketika saya memasuki bidang bintang ini, setiap orang percaya dapat menyapu semua pembangkit tenaga listrik di bidang bintang ini. Apakah Anda pikir saya akan repot-repot membangun kota seperti itu untuk mereka? Ares, Dewa Perang, menamparkan Qin Yichen dan memperkenalkan mereka berdua. Ini saudaraku. Kamu bisa memanggilnya Guangzhou atau Feng. Sekarang saudaraku membutuhkan bantuan darimu. Panggil semua pandai besi di bidang bintang. Biarkan saudaraku memilih beberapa yang beruntung. Memberimu kultivasi menjadi legenda. Pandai besi terkuat di Cina. Apa yang Anda sebut itu? Keduanya kembali dengan hormat. Itu ahli penempaan. Tuan Ares bercanda. Ahli penempaan hanyalah keberadaan imajiner kita. Ares, Dewa Perang, tidak suka mendengar ini. Jadi dia melambaikannya dengan santai. Diam. Di depan saudaraku. Tinta apa yang masih kamu gunakan? Cepat dan panggil. Bahkan jika tidak ada dewa penempaan, saudaraku dapat membuatkannya untukmu. Apakah kamu tahu apa ajaran saudaraku tentang kuil penguasa cahaya? Selama ada cahaya di hatimu, semua orang bisa menjadi cahaya. Selama kamu dengan teguh percaya pada dewa penempaan dan bekerja keras untuk itu, dewa penempaan ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Mungkin kamu adalah dewa penempaan. Penempaan. Ares, Dewa Perang, tercengang oleh kata-kata ini. Dewa penempaan. Terus terang, ini adalah kerinduan mereka akan dewa. Setelah mereka bertemu Ares yang perkasa, Dewa Perang yang kuat, mereka menciptakan pembangkit tenaga listrik dengan tingkat yang sama dengan Dewa Perang Ares. Tapi sekarang, Ares, Dewa Perang, telah mengatakannya dan mengakui keberadaan mereka yang dibuat-buat. Artinya, mereka telah diakui oleh Ares, Dewa Perang.